Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Lena Silalahi akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan dalam Gihon News edisi 30 Agustus 2020. Hari Selasa dan Jumat, Mesbah Doa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu Menara Doa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis, kul di wilayah masing-masing. Hari Sabtu, doa puasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah onsite, bisa dapat mengikuti ibadah online pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dapat diakses melalui Facebook Multimedia R12, YouTube GB Gihon Rayon 12 yang ada di layar ini. Minggu diadakan ibadah onsite. Sesi pertama pukul 7 sampai 8.30 WIB, sesi kedua pukul 9 sampai 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 11 sampai 12.30 WIB, sesi keempat pukul 17 sampai 18.30 WIB. Demikianlah Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami membawa hati kami membawa puji-pujian sembah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami dedikasikan ibadah ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
sejahtera Allah turun memenuhi Indonesia dan kota Pekanbaru, sehingga akan banyak jiwa-jiwa mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Engkau dimuliakan atas Indonesia, Engkau dimuliakan atas kota ini ya Tuhan, dan Engkau yang memulihkan kota kami, Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan hari-hari ini kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu itu Tuhan nyatakan atas Indonesia, bahkan atas kota kami, kota Pekanbaru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua perbuatan-Mu yang Kau lakukan. Oleh karena itu kami terus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua apa yang Kau perbuat atas hidup umat-Mu ya Tuhan, atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina beserta tempat wakilnya Bapak Niko Nyoto Harjo, dan Gembala Rayon kami ya Tuhan, Bapak Gede Widada dan kedua wakilnya. Tuhanlah yang mengurapi setiap mereka, sehingga ya Tuhan hari-hari ini kebenaran-Mu yang disampaikan, firman yang daripada Tuhan itu diberitakan kepada setiap orang, sehingga orang yang mendengar mereka akan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memberkati wadah ini ya Tuhan. Biarlah terus Engkau ya Tuhan yang berkarya atas wadah ini. Lewat karya-Mu yang besar itu nyata atas setiap umat-Mu yang ada di wadah ini. Semua kami yang ada di wadah ini ya Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, melewati keadaan yang terjadi hari-hari ini. Sekalipun pandemi COVID-19, sekalipun resesi ekonomi global terjadi, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan yang berikan kepada kami kekuatan yang baru, dan Tuhan yang berikan kepada kami sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Gembala kami Bapak Gede Widiada ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran yang menguatkan setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat ya Tuhan. Dan Engkau dimuliakan ya Tuhan. Urapi terus ya Tuhan Gembala kami. Biarlah kuasa urapan Allah sempurna atas setiap kebenaran yang disampaikan oleh Gembala kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita bangkit berdiri. Anda yang ada di rumah, kita mau sama-sama bersuka cita. Naikkan syukur lewat puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menembus
Biarlah hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan Kami percaya Engkau sudah memberi kemenangan kepada setiap kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan oleh firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan sekarang berfirman untuk setiap kami melalui hamba-Mu ini. Berkati setiap jemaat-Mu dan para pemirsa yang mendengar daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dan para pemirsa yang berbahagia. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah kali ini saya rindu berbagi firman Tuhan, saya berikan tema iman yang teguh. Di dalam bahasa Inggrisnya unshakable faith, artinya iman yang tidak tergoyahkan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara tentang perubahan tatanan. Suatu hari kelak Tuhan akan meruntuhkan tatanan dunia yang sekarang ini. Serta menggoncangkan alam semesta hingga hancur. Bumi yang sekarang ini tidak kekal. Bumi akan dihancurkan oleh api dan diganti dengan langit baru dan bumi yang baru.
Nah, satu-satunya yang dapat bertahan dalam bentuknya yang sekarang ini adalah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan mereka yang menjadi anggotanya. Nah, Bapak Ibu, sama menghadapi keadaan yang sekarang kita hadapi bersama-sama di masa pandemik ini. Keadaan yang tidak stabil, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang kompleks, keadaan yang rumit. Dan perubahan-perubahan yang sedemikian cepatnya terjadi membuat banyak orang tertekan, merasa khawatir, merasa takut. Di situ kita membutuhkan yang namanya iman yang tidak tergoncangkan, iman yang teguh. Yang mau imannya teguh katakan amin. Nah, mari. Apa ciri-ciri iman yang tidak tergoncangkan atau iman yang teguh? Yang pertama, percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Bapak Ibu nanti membaca di rumah. Tapi intinya, salah satu ciri orang yang imannya tidak tergoncangkan adalah percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah tidak diperdebatkan, namun dilakukannya. Yang diperdebatkan adalah pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, tetapi firman Allah tidak perlu diperdebatkan, tetapi dilakukan. Nah, untuk melakukan firman Allah kita harus percaya bahwa Allah yang akan merealisasikan daripada firman itu. Itu sebabnya iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan memerlukan dasar, yaitu percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, itu sebabnya di dalam ayatnya yang keempat sampai yang keenam dari Ibrani pasal 11, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Habel persembahannya lebih baik daripada Kain. Dan persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saya bacakan lagi yang berikutnya. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, selama hidupnya Henoh, dia melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya dengan dia melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, dia akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Nah, mengapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Ini yang perlu kita tahu supaya dasar pijakan kehidupan kita, yaitu percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Betapa dahsyatnya firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, sejatinya kita percaya kepada Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, betapa dahsyatnya kehidupan kita. Katakan, kehidupan kita dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Ciri daripada iman yang tidak tergoncangkan. Ciri yang kedua adalah iman yang tidak tergoncangkan mengucap syukur dalam segala hal. Karena dia tahu hidupnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hidupnya ada di dalam pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi atas dirinya, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Tuhan menginginkan kita mengucap syukur dalam segala keadaan.
Apakah keadaannya baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam konteks yang berbeda, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 36 sampai 38, bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang dikatakan di situ? Yesus mengambil 7 roti dan ikan-ikan, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya adalah mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu ada kemurahan hati. Ketika kita mengucap syukur, ada persembahan. Nah, ini yang akan melipat gandakan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita terima berkat dan kebaikan Tuhan semakin melimpah. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita anugerah yang besar, kemurahan hati yang besar, dan kita mempersembahkan sesuatu karena kita mengucap syukur kepada Dia. Nah, itu sebabnya kalau kita merindukan mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita, banyak-banyak kita mengucap syukur. Dan iman yang tidak tergoncangkan adalah iman yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang punya iman tidak tergoncangkan, mudah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Yang ketiga, ciri iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan adalah hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan apa sebenarnya yang mesti kita tanam di dalam hati kita? Pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal, pengharapan akan doa terkabul, pengharapan akan pemulihan dan kesembuhan, pengharapan akan janji-janji Tuhan digenapi oleh Tuhan, dan seterusnya. Banyak pengharapan-pengharapan yang kita mesti letakkan di dalam hati kita, yang dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi orang yang imannya teguh, imannya tidak tergoncangkan, selalu hidupnya dalam pengharapan. Walaupun sebenarnya secara fakta tidak punya pengharapan lagi. Dalam Alkitab jelas dikatakan, bagaimana Abraham itu dengan istrinya, Sarah, tidak ada pengharapan untuk punya anak. Tetapi dia pegang janji Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia seorang anak yang namanya Ishak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang tidak tergoncangkan, ini yang kita perlu miliki, hidup dalam pengharapan. Seperti keadaan yang hari-hari ini kita hadapi bersama-sama. Dunia mengalami krisis. Dan sepertinya tidak ada pengharapan untuk kita tidak mengalami krisis. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, salah satu saya sebutkan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya walaupun kita di tengah-tengah krisis yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya percaya kekayaannya yang pertama adalah kekayaan rohani. Harta yang kekal, yang tidak ternilai harganya. Tetapi yang berikutnya adalah, yaitu apa? Harta juga secara jiwani dan secara materi. Itu juga Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi intinya orang yang hidup, yang imannya itu tidak tergoyahkan, hidup dengan pengharapan dengan Tuhan. Tapi yang keempat, ciri orang yang imannya tidak tergoncangkan, dia selalu merasa aman. Apapun yang terjadi, dia selalu merasa aman. Ada wabah, ada tulah, ada krisis dan seterusnya. Dia merasa aman. Mengapa merasa aman? Karena dia tahu Tuhan melindunginya. Tuhan bersama-sama dengan dia.
Di dalam Alkitab ini ada contoh yang baik. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 11 sampai dengan ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Bagaimana Daud itu diberikan pilihan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan ini jarang diangkat, jarang dikupas. Nah, kali ini saya mau rindu untuk berbagi ini. Tuhan itu menghadapkan Daud kepada sebuah pilihan. Dan pilihan ini sangat sulit bagi Daud. Saya akan bacakan 1 Tawarikh 21, 11 dan 12. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, katalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Bapak Ibu, seandainya pilihan ini diberikan kepada kita, bagaimana respon Bapak Ibu? Kalau saya ditanya, Pak Gede bagaimana? Wah, saya susah sekali menjawabnya. Kenapa? Karena pilihan ini dua-duanya tidak enak Bapak Ibu. Yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita mengalami tekanan. Nah, yang luar biasa, di ayat yang ke-13, jawaban Daud seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Wow, ini dahsyat sekali. Biarlah kita menyikapi seperti ini. Iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan adalah selalu apa? Merasa aman. Walaupun diperhadapkan kepada keadaan yang sulit. Dan Daud berkata, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Biarlah seperti itu juga perkataan kita. Keadaan COVID, keadaan resesi, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani. Detik-detik dia akan mengalami kematian di atas kayu salib. Dia mencucurkan keringat yang ada darahnya seperti itu karena tekanannya begitu kuat. Sebentar lagi dia akan menanggung maut daripada umat manusia yang berdosa. Dia katakan begini, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, berlalulah. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa dengan kalimat yang seperti itu, doa yang merasa aman di dalam tangan Tuhan. Saudara, pilihan apa sekarang yang diperhadapkan oleh dunia kepada kita? Biarlah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan biarlah aku jatuh di tangan-Mu. Saudara, saya percaya kalau kita jatuh di tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kita celaka. Kalau kita jatuh di tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan, kepada kematian. Justru sebaliknya, kalau kita jatuh ke tangan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Rencana-rencananya tentang masa depan kita yang cerah, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya persoalannya, waktu kita jatuh ke tangan Tuhan, sering merasa kita tidak nyaman. Kita ingin berontak, kenapa harus terjadi begini, kenapa harus terjadi begitu ya Tuhan. Pemberontakan kita, itulah yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Dan kita berkata, biarlah aku jatuh ke tangan-Mu ya Tuhan. Karena aku tahu di tangan-Mu ada keselamatan, ada kebenaran. Nah, yang berikutnya saudara, ciri daripada orang yang mempunyai iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, dia selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 29, ayat 31 sampai 33, saya bacakan ayat yang ke-29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Dahsyat sekali.
Ketika kita berpegang kepada perintah Tuhan, maka keadaan kita itu menjadi baik. Dan bukan hanya kita pribadi, tetapi juga anak-anak kita juga menjadi baik untuk selama-lamanya. Wah, Bapak Ibu kalau sebagai orang tua menangkap firman Tuhan ini, betapa berbahagianya anak-anak kita. Kenapa? Bukan hanya orang tuanya saja yang baik ketika patuh pada perintah Tuhan, tetapi anak-anakmu juga baik selama-lamanya. Firman Tuhan yang lain di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ayat 1-nya, Tuhan akan memberkati umat Israel ketika mereka berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan melepaskan berkat-berkat kepada kita. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah iman yang teguh. Iman yang tidak tergoyahkan. Menghadapi berbagai hal yang kita belum bisa prediksi ke depannya ini. Tapi kalau kita pegang baik-baik perintah Tuhan dan lakukan, kita pribadi menjadi baik. Dan anak-anak kita baik selama-lamanya. Yang rindu imannya tidak tergoyahkan, katakan amin. Kita akan naikkan pujian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertaku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertaku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertaku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Bapak Ibu yang mengalami tekanan di dalam hidupmu, yang mengalami ketidakstabilan, ketidaktentu, rancu, kompleks, engkau begitu mengalami kekhawatiran, ketakutan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Dan biarlah hari ini engkau ambil komitmen untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang mengalami tekanan di dalam hidupnya, berbagai problema, pergumulan dalam hidupnya. Tuhan, kekuatan ada di dalam tangan-Mu. Biarlah melalui kekuatan-Mu ya Tuhan, curahkan ke atas setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, setiap pemirsa yang mengalami problema dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Dan melalui firman Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan limpahkan kepada mereka. Bahwa firman-Mu berkata bahwa kami lebih daripada yang menang. Bahwa kami lebih daripada yang menang. Biarlah itu terjadi atas kehidupan kami. Tambah-tambahkanlah iman kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit secara fisik, Tuhan jamah dengan jamahan kesembuhan. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir atasnya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Yang mengalami goncangan dalam keluarga, pemulihan datangnya dari Tuhan mengalir atas keluarga demi keluarga. Pulihkan keluarga demi keluarga. Bahkan yang mengalami goncangan dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan pulihkan pekerjaan dan usaha daripada setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima kemenangan dari Tuhan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari surga. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin.